Ini kita apa nih? Yang mundur. Supaya gampang untuk membedakan antara maksiat dengan dosa, sama dengan amal soleh dengan pahala. Orang yang sholat, orang yang baca Al-Quran itu kan amal soleh. Amal pahala. Perbuatannya, maka akibatnya adalah dosa. Itu intinya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Saya akan bacakan keterangan yang disampaikan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau berkata, ya,
Yang namanya dosa itu adalah, atau maksiat ya, itu adalah satu kata yang mencakup untuk semua perbuatan buruk dan jelek, besar maupun kecil. Satu kata yang mencakup semua perbuatan buruk dan jelek, baik itu besar ataupun kecil. Nah, ya, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu adalah definisi daripada maksiat atau dosa yang disebutkan oleh para alim ulama. Ustadz, ada enggak Ustadz definisi yang Nabi sebutkan terkait dengan dosa? Ada. Coba Abu Hurairah minta tolong dibuka Sahih Muslim. Nabi mendefinisikan tentang dosa. Apa dosa itu? Silakan coba dibuka Sahih Muslim, nomor aslinya 4632, 4632. Kita dengarkan. Sahih Muslim nomornya 4632, 4632. 4632. Iya, betul. Iya. Ya, silakan. Iya, betul. 4632. Silakan. Dari Anas bin Siman Al-Ansori radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang arti kebajikan dan dosa. Nah, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi. Aku pernah tanya kepada Nabi, pertanyaannya adalah tentang kebajikan dan dosa. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Silakan. Sabda beliau, al-birru husnul khuluq. Silakan. kebajikan itu ialah budi pekerti yang baik. Baik. Jadi yang namanya kebajikan itu seluruh budi pekerti, ya, karakter, attitude yang baik, akhlak yang baik. Nah, itu namanya kebajikan. Terus kalau dosa, nah di sini dosa itu kata Nabi, wal ithmu mahaka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi an-nasu. Silakan. Sedangkan dosa ialah perbuatan atau tindakan yang menyesakkan dada. Ulang lagi. Sedangkan dosa ialah perbuatan atau tindakan yang menyesakkan dada. Dan engkau sendiri benci jika perbuatanmu itu diketahui orang lain. Jadi intinya adalah, kalau mau disimpulkan Bapak Ibu, berdasarkan riwayat Muslim tadi, berarti definisi dosa itu adalah ketidaksukaan jika dilihat oleh manusia. Yang kedua, kegoncangan jiwa, kekalutan jiwa, tidak tentram hatinya setelah melakukan dosa itu. Coba Bapak Ibu perhatikan seluruh pelaku perbuatan dosa, maksiat yang ada di layar kaca kita. Saya itu nggak sekali dua kali, ya, ketika tindak kejahatan itu ditangkap, dia menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Lalu saat itu ditanya, apa alasan Anda menyerahkan diri Anda kepada polisi? Setelah sekian lama Anda menyerahkan diri Anda, kalau Anda adalah yaitu aktor daripada perbuatan itu. Jawabannya apa? Ternyata cocok apa yang Nabi katakan. Benar, saya tidak tenang Pak, hati saya gelisah Pak, saya selalu dihantui Pak, saya mimpi saya selalu tidak tenang Pak. Itulah dosa. Orang melakukan dosa itu satu, dia nggak pengen diketahui orang. Orang berzina, cari tempat terpencil, nggak pengen diketahui orang. Setelah melakukan, gelisah hatinya, gelisah. Termasuk koruptor. Maka ketika dia melakukan tanda tangan dan seterusnya yang nilainya besar, maka ada dalam hati kecilnya, sebagaimana sabda Nabi, pasti ada kekalutan jiwa, takut diketahui orang, takut diungkap oleh media, takut nanti terbongkar, macam-macam, ketakutan. Termasuk yang peristiwa waktu itu lagi viral, yang sampai katanya jin memberikan pengakuan. Oh,
Kasus apa itu? Pembunuhan sekian tahun yang lalu. Itu kan dia ngaku bahwasannya saya sering didatangi, ya macam-macam alasannya. Saya tidak tenang, ya hati saya merasa berdosa, saya merasa, berarti kekalutan jiwa, kegoncangan jiwa, hatinya tidak tentram setelah melakukan itu. Beda sama melakukan amal soleh. Orang habis sodako, tenang hatinya. Gak ada, kalut itu gak ada. Gak ada. Ya, orang habis melakukan sholat tahajud, setelah salam, lalu dia beristighfar, berzikir sampai masuk waktu subuh. Itu ada kepuasan batin. Alhamdulillah ya Allah, malam ini kau takdirkan aku bisa tahajud, bisa istighfar, ya dan seterusnya, sampai bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah ya Allah, di saat manusia terlelap dengan tidurnya, kepuasan itu kebajikan. Kebajikan, ya. Tetapi kalau dosa, kekalutan jiwa. Jadi intinya itu. Baik, sekarang kita tinggalkan definisi, itu materi pertama. Sekarang kita beranjak materi yang kedua. Materi kedua tentang pembagian dosa. Dosa itu Bapak Ibu sekalian, atau boleh disebut pembagian maksiat, boleh. Jadi bagi yang baru datang, perbedaan maksiat dengan dosa itu adalah, bagi yang baru datang ini ya, tadi di awal saya sampaikan, maksiat itu amal perbuatannya, dosa itu dampaknya. Jadi ada sebab, ada akibat. Sebabnya itu adalah maksiat, akibatnya itu adalah dosa. Zina itu sebab, akibatnya adalah dosa. Zina itu maksiat, akibatnya dosa. Nah, kurang lebih begitu. Baik, sekarang kita masuk pembagian dosa. Dosa dibagi ada dua. Dosa terbagi menjadi dua. Apa itu? Dosa kecil dan dosa besar. Dosa kecil dan dosa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa dibagi ada dua macam. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Nah, mana dalilnya pembagian dosa? Silakan bisa dibuka Quran surat nomor 4 An-Nisa. Kita dengarkan An-Nisa. Surat An-Nisa ayatnya ayat 31. Kita dengarkan ya. Surat nomor 4 Murattal. Siapkan terjemahan An-Nisa ayat 31. Allah Ta'ala berfirman. Ini dalilnya agak banyak ya. Dosa dibagi ada dua. Dosa itu pembagiannya ada dua. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dalilnya adalah An-Nisa 31. Allah berfirman, silakan. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya. Ulang lagi, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar terus di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu yang kecil dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Baik, sudah. Nah, jelas sekali dalam ayat ini, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, maka akan kami hapus kesalahan-kesalahanmu yang kecil. Berarti ada dosa besar, ada dosa kecil. Orang kalau bertobat dari dosa besar, yang kecil otomatis hilang dengan sendirinya. Tapi orang kalau bertobat dari dosa kecil, tidak bertobat dari dosa besar, yang dihapus yang kecil tok, yang besar tetap ngikut sampai hari kiamat. Tetap. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kepada kita pentingnya bertobat kepada Allah dari dosa besar. Dari dosa besar. Lah yang namanya tobat dari dosa besar itu Bapak Ibu sekalian, maka tergantung ya. Cara tobatnya adalah kalau kaitannya sama hak-hak manusia, mencuri, ya, mengambil milik orang, ya, maka dia harus mengembalikan itu semua. Itu cara tobatnya. Tetapi kalau tidak ada kaitannya dengan hakul adami, hak-hak anak Adam, misalnya contohnya adalah, misalnya nih, perbuatannya adalah seperti syirik,
Jelas, ini dosa besar. Bagaimana cara bentuk taubatnya? Sholat sunat taubat. Selain sholat sunat taubat, ia tinggalkan semua perbuatan syiriknya dan diisi sisa hidupnya dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Nah, itu cara taubatnya sampai ajal menjemput dia. Nah, itu cara taubatnya. Tapi kalau kaitannya sama hak-hak anak Adam, koruptor, begal, mencuri, merampok, apapun itu yang ada di situ kaitannya hak anak Adam, ya, menzalimi orang lain, maka tidak cukup sholat sunat taubat, tidak cukup kemudian tidak cukup dengan berjanji untuk tidak mengulangi kembali, tidak cukup, tetapi dia harus mengembalikan apa yang sudah ia ambil tersebut. Ya, pencuri sandal ketika Jumatan, sandal dimasukkan di dalam tas, lalu kemudian dia berkata, ya Allah, saya bertobat ya Allah, ini yang terakhir kalinya ya Allah. Hamba berjanji tidak akan mengulanginya kembali. Gak bisa. Kembalikan dulu sandalnya orang, baru bertobat. Koruptor menunaikan ibadah umroh, tawaf mengitari Ka'bah di depan Ka'bah, persis depan multazam. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, betapa besar. Hamba berjanji ini yang terakhir. Gak bisa. Kembalikan dulu uang rakyat, kembalikan dulu hak orang yang kau ambil, maka setelah itu taubat baru diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, itu ya. Baik, berarti dosa ada dua, ada besar, ada kecil. Dalil lagi, Quran surat 42. Coba surat 42. Surat 42 itu surat apa? Surat 42 adalah surat Asyura. Surat Asyura. Ya, surat Asyura, ayatnya surat 42 ayat 37. Surat 42 ayat 37. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ. Baik, satu ayat saja, silakan. Ayat 37, silakan. Dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan kecil, dan apabila mereka marah, segera memberi maaf. Nah, jadi menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan kecil. Berarti kalau begitu ada pembagian dosa, ada yang besar, ada yang kecil, kebalikannya. Baik, terakhir ayat Quran saya berikan, surat An-Najm surat 53. Coba dibuka surat An-Najm 53 ayatnya 32. An-Najm 32. Nah, di sini jelas ini. An-Najm ayat 32, surat 53 ayat 32. Allah berfirman, الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. silakan. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan kecil, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Oh, jelas. Ada kesalahan yang besar, ada dosa besar, ada dosa kecil. Saya tambahkan satu lagi hadis Nabi. Dari tadi kan ayat Quran, satu aja dari hadis Nabi. Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2, Sahih Targhib wa Tarhib jilid 2, nomornya 994. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 994. Ayo baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Silakan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, As-salawatul khamsu. Lanjut. salat 5 waktu, Wal jum'atu ila jum'ati. Jumat ke Jumat berikutnya, Wa ramadhanu ila ramadhana. Ramadan ke Ramadan tahun depannya, Mukaffiratun ma bainahunna idza jtunibatil kabair. Silakan. ada penghapus dosa di antaranya jika dosa-dosa besar dijauhi. Salat 5 waktu.
Subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Begitu seterusnya. Jumat ke Jumat, Jumat pekan ini besok dengan Jumat pekan depan, Jumat pekan depan dengan Jumat pekan depannya lagi. Baik, Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya, Ramadan tahun kemarin dengan Ramadan tahun ini, Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun berikutnya. Begitu seterusnya, merupakan penghapus dosa di antara keduanya selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Berarti yang dihapus itu dosa apa? Dosa kecil. Selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Berarti dosa itu ada dua, ada yang besar, ada yang kecil. Sekarang kita lanjutkan materi nomor 3, seputar dosa. Lah ini yang horor di sini nomor 3. Indikator dosa kecil menjadi dosa besar. Apa indikasinya? Awalnya dosa itu kecil awalnya. Ternyata ia menjadi besar. Kenapa? Karena sebabnya salah satu dari 3. Nggak harus 3-3-nya. Salah satu dari 3 penyebabnya ini. Nah ini biangnya. Awalnya kecil dosa itu. Bisa jadi gede besar gara-gara salah satu dari 3 ini. Gara-garanya. Apa itu? Satu, gara-garanya, indikasinya. Dosa kecil naik peringkat jadi dosa besar. Naudzubillah. Yang pertama, jika dosa itu terus-menerus dilakukan. Terus dilakukan. Ya. Jika dosa itu terus-menerus dilakukan, dalilnya di mana? Saya akan bacakan perkataannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, tidak ada dosa kecil apabila dilakukan dengan terus-menerus, dan tidak ada dosa besar apabila disertai dengan istighfar. Jadi, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Lihat ya, mohon maaf ini. Semua dosa besar itu selalu diawali dengan yang kecil dulu. Contoh, zina. Zina itu dosa besar. Tapi selalu diawali dengan yang kecil-kecil dulu. Apa contohnya yang kecil? Yaitu berawal suka melihat wanita yang bukan mahram. Ya, berawal dengan ingin mencoba mengetahui ya nomor telepon daripada akhwat tersebut, ya. Terus kemudian lalu saling curhat, mulai diawalinya ya, selalu saling curhat, lalu kemudian dinner bareng, makan bareng, ya, have lunch bareng, ya, seperti itu. Di kafe berdua, sudah nggak cukup di situ. Gak cukup, sudah mulai meningkat lagi, saling memegang tangannya. Sudah mulai zina tangan. Sampai terakhir dosa besar betulan, yaitu bertemunya laki-laki dengan wanita, melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan mahram. Jelas zina. Awalnya suka memandang wanita yang bukan mahram, ya. Terus kemudian suka mencari tahu berapa nomor kontaknya. Maka ini diawali yang kecil, mencuri, dosa besar. Awalannya apa? Mencuri itu aja. Diawali apa? Suka bohong. Orang yang mencuri itu dosa besar. Mencuri itu dosa besar. Diawali dengan yang kecil. Apa itu? Suka berbohong. Ya. Sehingga dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suka bohong, menipu, maka sehingga dia menjadi pencuri dan seterusnya. Jadi jika dilakukan terus-menerus, ya, terus-menerus. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, gosip itu dosa kecil apa dosa besar? Besar. Besar. Gosip, membicarakan aib orang. Besar. Menghibah. Besar. Besar apa kecil? Besar. Besar. Ghibah. Ya, ghibah. Ya. Selalu diawali yang kecil dulu. Apa itu? Diawali dengan bercanda, membicarakan orang lain. Mulai, ya. Setiap kali ketemu, itu yang dibahas adalah orang lain. Maka akan menjadi dosa besar, yaitu membicarakan aib orang lain. Kalau itu terus dilakukan, ya terus-menerus akan menjadi besar. Yang kedua, suka menganggap remeh dosa.
suka menganggap remeh dosa. Mana dalilnya? Dalil. Ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4. Jilid 4. Ya. Nomornya 2470. 2470 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub, fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknahu." Silakan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, isinya, waspadalah terhadap dosa-dosa yang diremehkan. Ulang lagi, waspadalah kalian terhadap dosa-dosa yang diremehkan. Sesungguhnya dia bisa menumpuk pada seseorang hingga membinasakan dirinya. Jangan suka meremehkan dosa. Orang yang suka meremehkan dosa, maka dia akan menumpuk, lalu akan membinasakan orang tersebut. Ingat Bapak Ibu, kisah tentang Nabi melewati 2 pekuburan. Lalu kendaraan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti mendadak. Hampir-hampir Nabi itu jatuh. Lalu apa yang terjadi? Maka Nabi berdiri di atas kuburan itu. Maka para sahabat pun ikut berdiri. Ternyata di situ ada 2 pekuburan. Lalu kemudian para sahabat melihat raut wajah Nabi berubah, nggak seperti biasa. Ujung lengan bajunya Nabi, ujung lengan baju Nabi itu bergetar. Sampai kayak begitu para sahabat itu perhatian. Sampai baju Nabi bergetar itu ditulis dalam hadis. Wajah Nabi berubah, ujung lengan bajunya Nabi bergetar. Lalu sahabat bertanya, "Wa madaka ya Nabi Allah?" Ada apa wahai Nabi Allah? Ada apa gerangan? Apa kata Nabi? Hal tasma'una ma asma'u? Apakah kalian tidak mendengar apa yang aku dengar sekarang ini? Kata para sahabat, apa itu wahai Rasulullah? Apa yang kalian dengar sedangkan kami nggak dengar? Apa itu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadani rajulani yu'adzabani fi kuburihima adaban syadidan fi dambin hayyinin. Kata Nabi, 2 orang yang ada di dalam kubur ini sedang disiksa oleh Allah ke atas dosa yang mereka anggap sepele. Mereka menyepelekan dosa, akibatnya dapat azab kubur. Bapak Ibu tahu, ya dosanya apa? Menurut Allah nggak sepele itu. Tetapi mereka mayit ini ketika masa hidupnya menyepelekan dosa itu. Kata Nabi, kuburan yang pertama ini semasa hidupnya dia tidak menjaga kesucian, dia tidak bersih dari kencing, tidak ngerti najis. Meremehkan kan? Urusan najis. Makanya kita jangan meremehkan jangan meremehkan semua dosa, jangan. Akibatnya nanti numpuk. Ya. Halah najis kan, najis itu kan hanya, lihat ya Bapak Ibu sekalian, betapa banyak orang yang tidak perhatian masalah ini. Makanya saya sering kali komentar, tolong bagi bapak-bapak, jika buang air kecil, jangan buang air kecil di tempat yang namanya urinoil. Jangan. Kencing berdiri dulu. Kencing berdiri. Jangan. Kenapa? Satu. Ketika laki-laki melepas celananya, atau apalagi pakai gamis, apalagi pakai sarung, maka jelas auratnya terlihat. Walaupun itu sesama lelaki, haram. Paha itu aurat. Apalagi bagian belakang laki-laki, itu aurat ketika dia melepas celana. Sampai terlihat pakaian dalamnya, celana dalamnya. Haram. Yang kedua, kalau dia kencing di urinoil, kencing berdiri di urinoil, yang sudah disiapin itu, maka percikannya itu akan terkena kembali ke celananya. Sehingga ketika dia sholat, dia bawa najis. Gak sah. Makanya dianggap dalam kubur. Dianggap nggak pernah sholat karena selalu kena najis. Lah terus gimana caranya? Masuk aja ke kamar mandi. Ya, sebenarnya
buang air kecil kencing itu berdiri apa jongkok sih Ustaz? Untuk laki-laki, jongkok atau berdiri? Nabi pernah kencing sambil berdiri di dekat tempat pembuangan sampah milik orang Yahudi, ditutupi oleh para sahabat. Nabi berdiri. Nabi juga pernah seringkali kencing sambil jongkok. Bahkan Aisyah bersumpah, demi Allah, aku tidak pernah melihat Nabi kencing sambil berdiri. Karena Nabi pipisnya itu di rumah, toilet rumah. Itu Aisyah melihat selalu jongkok. Berarti kalau gitu bagi kita gimana? Berdiri apa jongkok? Ulama memberikan keterangan. Kalau alas pipis kita itu adalah keras, alasnya keras, seperti porselen, keramik, keras, maka jongkok aja, jongkok. Karena percikannya bisa terkena. Jongkok aja, lebih aman. Adapun kalau alasnya itu lunak, maka boleh berdiri. Sebagaimana Nabi kencing berdiri di dekat tempat sampah orang milik Yahudi, itu alasnya lunak, tanah, rerumputan. Nah, seperti ini. Ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu sekalian, bahwasanya jangan pernah meremehkan dosa sekecil apapun, terutama masalah najis. Lah kuburan yang satunya diadab oleh Allah karena dia seringkali menebar fitnah, melakukan ghibah, membicarakan aib orang. Nah, berarti kalau disimpulkan yang satu ya, dia tidak menjaga farjinya, yang satu dia tidak menjaga lisan. Makanya 14 abad yang silam Nabi pernah bersabda, man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin untukku, dia bisa menjaga di antara dua geraham, antara geraham atas dengan geraham bawah, tengah-tengahnya lidah maksudnya. Jadi kalau disimpulkan, dia bisa jaga lidahnya, dan dia bisa menjaga di antara dua kakinya, maksudnya kemaluan, intinya itu. Jadi kalau disadur, siapa yang bisa menjamin untukku, dia bisa menjaga lisan dan kemaluannya, aku jamin masuk surga. Tak jamin masuk surga. Lah menjaga kemaluan itu apa maksudnya Ustaz? Maksudnya menjaga dari zina, menjaga dari najis, menjaga kebersihan. Ya, ini yang dimaksud itu. Baik. Jadi nomor 2 itu indikator dosa itu menjadi besar karena suka meremehkan apa? Dosa. Jangan suka meremehkan dosa. Ya. Itu ya. Nomor 3. Ada sebagian orang sebelum nomor 3 ya. Sebagian orang itu terang-terangan meremehkan dosa. Apa itu? Contoh ini, contoh. Saya pernah diminta untuk memberikan bimbingan manasik. Terus ketika saya selesai memberikan manasik umroh, ternyata di situ ada beberapa akhwat yang hadir. Ya, terus kemudian setelah itu saya bertanya, anti berangkat sama suami atau dengan mahram yang lain atau dengan mahramnya? Dia menjawab, saya berangkat sendiri Ustaz. Sendiri, nggak bersama suami atau putranya atau saudara kandungnya atau ayahnya atau mertuanya. Enggak Pak Ustadz, mereka sibuk, makanya saya berangkat sendiri. Saya sampaikan bahwasannya wanita itu kalau safar lebih dari 24 jam sehari semalam harus disertai dengan mahram. Sebab kalau tidak, maka itu dilarang. Dan kalau itu dilarang, maka itu dosa. Ya, dia tanya kepada saya, umrohnya sah apa enggak Ustaz? Umrohnya sah, tapi dia berdosa. Sah tapi dia berdosa. Terus gak apa-apa Ustaz, nggak boleh di Indonesia tobat. Meremehkan kan? Gak apa-apa Ustaz, nggak boleh di Indonesia kan iso tobat. Coba terang-terangan lo ini, terang-terangan. Ya, gak apa-apa Ustaz, lo meremehkan kan? Gak apa-apa Ustaz, nanti pulang ke Indonesia saya tobat. Tapi kan umrohnya sah. Lo umrohnya sah. Tidak membatalkan umroh, enggak, karena pembatal umroh bukan itu, cuman dia berdosa karena berangkat sendiri, kan meremehkan yang kayak begini ini. Nah hati-hati ya, memangnya dia bisa
menjamin kalau dia bisa pulang sampai ke tanah air. Nah itu loh. Apa dia bisa menjamin bahwasanya dia bisa hidup lagi setelah umroh? Itu ya. Naudzubillah. Baik. Yang penting sudah diingatkan. Nomor 3, terakhir, indikasi dosa kecil menjadi dosa besar. Yang ketiga adalah jika yang melakukan perbuatan dosa tersebut orang yang menjadi suri tauladan. Nah, horor. Jika yang melakukan perbuatan dosa tersebut orang yang menjadi suri tauladan. Ya, suri tauladan. Awalnya dosa kecil. Ya, dosa kecil. Ya. Tapi karena yang melakukan itu seorang ustadz, yang melakukan itu seorang kiai, Tokoh. yang menjadi tokoh, menjadi panutan umat, maka ditiru sama umatnya. Sehingga awalnya kecil, nombok-nombok karena banyak yang niru. Makanya perbuatan bid'ah itu, sekali pencetusnya tokohnya, ustadznya, kiainya, habibnya, siapapun gelarnya, apapun gelarnya. Nah, itu ketika dia mengajarkan sesuatu ajaran yang salah dan itu diikuti oleh umatnya, ribuan ini, bahkan jutaan mengikuti yang dia serukan, maka luar biasa itu dosanya. Luar biasa. Dia menanggung dosa sekian banyak orang yang melakukan itu. Wih. Sebaliknya, yaitu yang namanya dosa jariah. Itu namanya dosa jariah. Sebaliknya, kalau kita mengajarkan kepada orang satu kebaikan, sekalipun itu ringan, sekalipun kebaikan itu sederhana, kecil, sekecil apapun kebaikan itu, kalau banyak orang yang melakukannya, dia dapat pahala dari sejumlah orang yang melakukan kebaikan tersebut. Masya Allah. Makanya panjenengan kalau share-share artikel itu hati-hati, terutama share hadis-hadis Nabi, artikel-artikel Islam. Itu sekali yang kita share ternyata di dalamnya hadis palsu, hadis dhaif. Ya, maka ya kita akan menanggung dosa sebanyak orang yang ada di grup itu. Salah satu orang yang ada di grup itu, dia juga menjadi admin dari grup yang lain. Disebarkan lagi, nambah lagi dosanya. Terus begitu. Hati-hati. Awalnya kecil menjadi besar kalau yang melakukan adalah seorang yang menjadi panutan. Seseorang yang dijadikan sebagai suri tauladan. Hati-hati. Ya. Mana dalilnya? Dalil. Ayo dibuka Sahih Muslim, nomornya 1017. Sahih Muslim, nomor asli semua ini ya. Sahih Muslim nomor 1017, 1017. Sahih Muslim 1017. 1017 Ustaz ya. Iya. Yang dari Jarir. Yang panjang itu Ustaz. Iya betul, yang panjang di tengah-tengahnya. Dari Jarir dulu. Ya. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an. Silakan. Dia berkata, Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bagian bawah Abu Hurairah, barang siapa dapat memberikan suri tauladan yang baik dalam Islam. Silakan Abu Hurairah. barang siapa dapat memberikan suri tauladan yang baik dalam Islam, lalu suri tauladan tersebut dapat diikuti oleh orang-orang sesudahnya, Maka dia dapat apa itu? Silakan. maka akan mencatat untuknya pahala sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang mereka peroleh. Sebaliknya, kalau melakukan kejelekan, memberikan contoh teladan yang buruk, silakan. Sebaliknya, barang siapa memberikan suri tauladan yang buruk dalam Islam, lalu suri tauladan tersebut diikuti oleh orang-orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya Tanpa mengurangi dosa yang mereka peroleh sedikit pun. sampai seperti itu. Ya, makanya hati-hati. Ya, jadilah kita ini menjadi keran-keran pembuka kebaikan. Jadilah menjadi pembuka pintu kebaikan. Menjadi pembuka kebaikan, pintu kebaikan. Nah,
Sehingga apa? Kalau kebaikan itu diikuti oleh banyak orang, maka kita akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikuti kita. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sekarang materi yang nomor 4. Dampak buruk orang yang melakukan dosa dan maksiat. Apa dampak buruknya? Yang pertama, dampak buruknya orang kalau suka melakukan dosa. Ya. Orang kalau melakukan dosa, apa dampak buruknya? Orang melakukan maksiat, dampak buruknya. Satu, yang pertama adalah akan terhalang mendapatkan ilmu syar'i. Gak mungkin dapat ilmu syar'i, gak mungkin. Orang kalau melakukan dosa jangan harap dapat ilmu yang bermanfaat, gak mungkin. Mustahil dapat ilmu bermanfaat. Kenapa? Saya bacakan, perhatikan yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Apa kata beliau? I'lam bi annal ilma fadlun wa fadlullahi la yu'tahu asi. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Ketahuilah, ilmu itu adalah sebuah keutamaan, dan keutamaan tidak akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Sampai-sampai ada yang mengatakan demikian. Ilmu itu cahaya, nur dari Allah. Ilmu itu nur, cahaya Allah yang diberikan dalam hati seseorang, ditanamkan dalam hati seseorang. Sedangkan maksiat, dosa akan mematikan cahaya tersebut. Kenapa? Sebab Nabi pernah bersabda, al-ismu hawazzul qulub. Dosa itu dapat menutupi hati. Dosa itu bisa menguasai hati. Jadi nggak mungkin orang itu bisa dapat ilmu yang bermanfaat kalau suka melakukan dosa. Karena hatinya tertutupi dengan kegelapan. Nggak mungkin cahaya itu masuk, ilmu itu masuk. Ya, baik. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, orang yang melakukan dosa dan maksiat terhalang dari mendapatkan rizki. Nah, mungkin dapat rizki. Rizki berkah ya, rizki berkah. Ya, sebab ada orang itu yang mengatakan demikian, Ustadz, ada orang itu Ustadz semakin bergelimang dosa, semakin hidupnya fine-fine saja. Enak hidupnya Ustadz. Ya, dia maksiat, dia zina, dia makan riba, ternyata tambah sugih, ya, tambah kaya, ya. Dia tidak pernah ke masjid, seluruh perintah Allah diabaikan, ternyata hidupnya enak. Ya, ya apa yang kayak begitu Ustaz? Nanti tak jawab, sabar. Nanti tak jawab, orang yang seperti ini nanti tak jawab. Saya tunjukkan dulu, orang kalau melakukan dosa, mustahil dapat rezeki barokah dari Allah. Mana dalilnya? Dalilnya adalah yaitu firman Allah Ta'ala, Quran surat nomor 65 At-Talaq, ayatnya ayat 2 dan 3, bagian akhir Abu Hurairah, surat 65 ayat 2 dan 3. Saya bacakan penggalan bagian akhir, barang siapa yang bertakwa. Di situ ya Abu Hurairah ya, sama ayat 3-nya bagian bawah. Kita dengarkan apa kata Allah Azza wa Jalla, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Silakan. Barang siapa bertakwa kepada Allah. Ulang lagi. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan way out. Lanjut. niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Loh, dikasih jalan keluar, way out. Terus selain dikasih way out, lanjut. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Ya, teruskan ayat 3-nya. Dan barang siapa? Ya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Berikutnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rizki dari arah, silakan. Yang ayat 3 Ustaz. Ayat 3, betul. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Bukan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan rizkinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada enggak itu? Ayat berapa itu? 3. Ayat 3. Iya, betul kan? Ayat 3. Yang saya mintakan 2 dan 3. 2 dan 3. Iya. Coba, Oh, siapa apa sih yang tadi? di awal, ya, Atolak, betul.
Ya, yang tolak ayat ya, 2. Ya, ayat ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Terus kemudian dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. nah, itu ayat 3. Berarti kalau begitu kebalikannya, siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, artinya melakukan dosa dan maksiat, mana mungkin Allah berikan way out, mana mungkin Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nggak mungkin. Lah terus kayak yang tadi itu, semakin jauh dari Allah, hidupnya semakin enak. Itu gimana yang kayak begini? Itu namanya istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah jebakan berupa limpahan rizki, tetapi untuk mengadab dia di hari kiamat. Semakin jauh dari Allah, keran-keran pintu rizki dibuka semua oleh Allah. Sama orang tua durhaka, sama tetangga tidak pernah akur, tidak pernah pergi ke masjid, Al-Quran ditinggalkan, bahkan melakukan perbuatan dosa. Terus, coba, ternyata rizkinya datang, anaknya semua sehat-sehat, pintar-pintar, suaminya pekerjaannya enak, mapan, ya, seperti itu. Dan seterusnya, yang seperti ini jebakan berupa limpahan rizki. Sampai ada orang mengatakan, saya ini Ustaz, gak pernah berdoa, saya tidur di atas uang. Ya. Saya gak pernah minta sama Allah. Ya. Sedangkan mereka yang minta kepada Allah, ya sama Allah rezekinya diberi pas-pasan. Saya gak pernah minta kepada Allah, tapi saya tidur di atas uang. Oh iya, apa yang tak pegang jadi duit Ustaz. Wah, keren ya, keren ini ya. Saya diem aja, ya. Saya katakan itu namanya istidraj. Istidraj itu jebakan berupa limpahan rizki. Orang-orang yang kena istidraj ini, orang ini awalnya senang, gembira. Mana dalilnya? Ayo dibuka surat nomor 6 Al-An'am ayat 44. Dibuka surat nomor 6 ayat 44. Di sini jelas sekali surat nomor 6 ayat 44. Oh, kita dengarkan Al-An'am ayat 44. Al-An'am ayat 44. Silakan, ayo. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, melupakan peringatan Allah, maka kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. oh, dibuka semua pintu kesenangan. Lanjut, teruskan. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Ketika mereka senang dengan apa yang mereka dapatkan, padahal mereka melupakan Allah, maka kami siksa mereka secara tiba-tiba. siksa secara tiba-tiba, azab. Itu istidraj. Terus lanjut. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Nah, saya pernah memberikan perumpamaan supaya enak cara memahaminya. Orang-orang yang terkena istidraj ini seperti orang yang punya tambak bandeng. Tambak bandeng. Ketika bandeng itu masih menjadi nener. Nener ya, betul ya, nener ya, kecil ya. Itu sama petani tambaknya tiap hari dikasih makan. Terus kasih makan. Terus ya. Ujung-ujungnya saya tanya, ketika nener sudah berubah jadi bandeng, ukurannya ukuran tertentu, gede bandeng ini, ujung-ujungnya bandeng ini lari kemana? Ujungnya pasar tidak ada pelelangan ikan, ada nggak? Dilelang tidak? Dilelang bandeng ini. Ujung-ujungnya setelah dilelang, tempat pemberhentian terakhir di mana ini? Pajan, betul dokter. Digoreng, diwalak-walik. Seperti itulah orang terkena istidraj. Kamu tidak sholat, kamu sama orang tua durhaka, ya, sama Allah dikasih terus. Lalu Allah itu tidak zalim. Jangankan manusia, cacing binatang melata yang ada di dalam tanah, rizkinya dicukupi sama Allah. Orang kafir, Allah nggak zalim, dikasih rizki sama Allah.
Allah nggak zalim. Makanya dia ketika meninggalkan peringatan Allah, melalaikan peringatan Allah, rizkinya terus terus diberikan oleh Allah. Semakin dia melupakan Allah, rizkinya digelontor terus sama Allah. Tapi tak goreng kongo, tak azab, tak siksa kamu. Ya, kita kan nggak pengen yang kayak begini. Ya, kita itu kan pengen kita ini, yang kita inginkan, lebih baik kita punya uang 1 miliar tapi barokah daripada 1 juta tapi nggak barokah. Betul atau tidak? Betul. Saya daripada tak balik Anda komplain, khawatir. Ya, lebih baik punya uang 1 juta tapi berkah daripada miliaran tapi berkah. Pasti Anda geremeng, gerundeng. Kok enak itu tak balik sekarang. Lebih baik punya uang miliaran tapi berkah daripada 1 juta tapi gak berkah. Betul ya? Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkahan rezeki. Berkah rezeki yang berkah. Baik, kita lanjutkan. Rizki yang berkah itu, Bapak Ibu sekalian, rizki yang berkah itu harus ditopang dengan iman dan takwa. Jangan melakukan maksiat, jangan meninggalkan perintah Allah. Dalilnya di mana, Ustadz? Ustadz barusan ngomong, rizki berkah itu harus ditopang dengan iman dan takwa. Berarti melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dalilnya, ayo dibuka Quran surat 7. Coba. Ini masih dampak buruk yang pertama ya, masih dampak buruk yang kedua ini masih. Ya. Coba surat 7 itu surat apa? Al-A'raf. Al-A'raf, ayatnya ayat 96. Ayat 96, surat 7 ayat 96. Kita dengarkan, Allah berfirman. لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Oh, jelas sekali, silakan. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa. Ulang lagi Abu Hurairah. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa. Andai kata penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, termasuk negeri yang kita cintai ini, Indonesia. Penduduknya beriman, bertakwa, mentauhidkan Allah, bertakwa kepada Allah. Niscaya pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Dari langit turun, dari bumi keluar. Oh, ya. Terus lanjut. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Nah, seperti itu. Ya, jadi ada kaitannya keberkahan rezeki itu ada kaitannya dengan iman dan takwa. Tapi datangnya rezeki, yang penting rezeki itu dapat, itu nggak ada kaitannya iman dan takwa. Karena orang kafir pun juga dapat rezeki. Ya, makanya tolong ini dijadikan evaluasi Bapak Ibu, introspeksi. Jadi kalau kita merasa, lah ya, saya sholat 5 waktu nggak pernah on time. Terkadang saya nggak ke masjid sholat berjamaah. Padahal saya laki-laki dan saya tidak terkena udzur. Sama mertua nggak akur saya. Terus kemudian juga terkadang saya juga meninggalkan perintah Allah. Baca Quran saya tidak pernah. Puasa Senin Kamis, Ayamul Bid, yang sunnah-sunnah tidak pernah. Mek Ramadan toh. Tapi rezekiku kok lancar ya. Anak-anakku pinter-pinter, ranking 1 semua. Terus bisnisku lancar. Padahal saya sama mertua ribut. Terus kemudian saya kadang-kadang tidak sholat. Apalagi juga nggak ke masjid. Wah, jangan-jangan ini adalah istidraj. Jebakan itu. Sama Allah dilulu. Kasih terus sama Allah. Hati-hati. Tolong jadikan bahan mawas diri. Introspeksi. Evaluasi diri. Ya, muhasabah. Baik. Sekarang nomor 3. Yang nomor 3, dampak buruk orang melakukan dosa maksiat. Yang ketiga adalah, yaitu akan muncul bencana-bencana di muka bumi.
Jelas ini. Akan muncul musibah berupa bencana alam, gunung meletus, banjir, dan sebagainya. Akan muncul musibah. Akan muncul musibah. Mana dalilnya? Ayo dibuka. Quran, surat nomor 6, Al-An'am lagi. Ayatnya ayat 6. Al-An'am ayat 6. Quran surat nomor 6 ayat 6. Bukan enak cara ngapalkannya. Al-An'am ayat 6. Surat nomor 6 ayat 6. Allah Ta'ala berfirman. Kita dengarkan. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. Ya, silakan. Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Kami binasakan. Padahal pada generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. apa itu? Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Ternyata kemudian mereka melakukan apa? Lanjut. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri. Dibinasakan oleh Allah karena mereka melakukan dosa, ya, maksiat. Lanjut. Dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka. Tak tambahkan satu lagi. Surat 29 Al-Ankabut. Surat 29 ayat 40. Al-Ankabut ayat 40. Fakullan akhadna bidhanbih. Nah, kita dengarkan. Fakullan akhadna bidhanbih. Ya, surat 29 ayat 60. 40. Surat 29 ayat 40. Maaf. Surat 29 Al-Ankabut ayatnya ayat 40. Fakullan akhadna bidhanbih. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وممن أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Silakan. Maka masing-masing mereka itu kami azab karena dosa-dosanya. Kami azab karena dosanya. Contohnya apa saja bentuk azabnya? Silakan. Di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil. Kaumnya Nabi Lut alaihissalam dihujani batu kerikil dari neraka Sijil. Lanjut. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Ada yang ditimpa suara keras, yaitu petir. Kaumnya Nabi Saleh alaihissalam, kaum Samud, 3 hari Allah kirimkan berturut-turut petir sehingga mereka mati gosong bergelimpangan. Lanjut terus. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ditenggelamkan dengan banjir setinggi bukit Judu. Lanjut terakhir. Dan ada pula yang kami tenggelamkan. Ada yang kami tenggelamkan. Kaumnya Musa alaihissalam, Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah ke dalam lautan. Kenapa? Lanjut. Allah sama sekali tidak menzalimi mereka. Allah tidak zalim sama mereka. Akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Orang melakukan dosa, maksiat, maka dampak buruknya adalah munculnya musibah azab dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir sekarang, yang terakhir, materi yang terakhir maksud saya, yang kelima, tips agar dosa tidak berulang. Betul ya? Nomor 5 itu ya. Tips kiat-kiat supaya dosa maksiat itu tidak terus-menerus diulang ya. Apa kiatnya yang harus kita lakukan? Ya. Nomor 1, nuntut ilmu. Jelasin, nuntut ilmu. Harus nuntut ilmu. Sebab orang kalau tidak nuntut ilmu, nggak taklim. Nah itu, ya. Nah itu yang menyebabkan iman kita ini akan menjadi turun, drop. Bahkan kita akan cenderung melakukan dosa.
Ya, orang kalau nuntut ilmu, maka dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana halal, mana haram. Tahu kalau nuntut ilmu, Makanya nggak bisa nuntut ilmu itu sepekan sekali, itu nggak bisa, kurang ya. Maka tambahkan volume taklimnya, menuntut ilmunya. Mana dalilnya? Dalil tak kasih beberapa. Satu dalilnya supaya dosa tidak berulang, dalilnya adalah Quran surat Quran surat yang keempat An-Nisa ayatnya 17. Coba kita intip dulu suratnya An-Nisa ayat 17. An-Nisa ayat 17. Betul, kita dengarkan. Allah Ta'ala berfirman, An-Nisa 17. Silakan kita dengarkan. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Nah, itu lihat, saya bacakan terjemahan yang pas. Begini terjemahannya. Perhatikan Bapak Ibu. An-Nisa 17, begini yang pas itu terjemahannya. Sesungguhnya taubat yang pasti diterima Allah itu hanya bagi mereka yang melakukan keburukan atau kejahatan karena kejahilan atau kebodohan. Nah, kemudian mereka segera taubat. Mereka lah yang Allah terima taubatnya. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Berarti ya lawannya berilmu itu adalah jahil, bodoh. Ya, bodoh. Ya, seperti itu. Makanya kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan, fa inna kulla man asallaha fa huwa jahil. Apa kata beliau rahimahullah? Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, maka orang itu adalah orang jahil, orang bodoh. Wa kullu man ata'ahu fa huwa alim. Siapa yang berbuat taat kepada Allah, itulah orang alim, itulah orang berilmu. Jelas, orang melakukan dosa, orang jahil. Orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, itulah orang alim. Itu dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Baik, jadi ini yang pertama, tipsnya harus nuntut ilmu. Nomor dua. Tips yang nomor dua adalah, ingatlah selalu kematian mendadak. Ingat selalu. Orang mati tidak mengenal tua, nggak harus tua, nggak. Ya, ingatlah selalu kematian mendadak. Dan ini termasuk bagian dari tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kecil kiamat. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitab Sahih Jami'us Shahir, nomornya 5899, 5899. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna min amaratis sa'ah an yadhara mautul faja'ah. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah banyaknya orang yang mati mendadak, mati tanpa sebab, mati tanpa didahului sakit. Itu banyak. Kalau menurut versinya dokter medis, orang mati mendadak selalu dikaitkan dengan jantung, Mbak, apalagi di zaman COVID, ya, pasti dikaitkan dengan saturasi oksigen dalam darah, ya, atau jantung atau COVID, gitu ya. Padahal kata Nabi, orang mati mendadak itu tanda kiamat semakin dekat. Tanda kecil kiamat itu mati mendadak, yang akan mendekati kiamat besar. Padahal dia selalu menjaga pantangan dalam makanan, selalu menjaga kesehatan, rajin berolahraga, meninggal ya mendadak. Baik, jadi ini adalah tanda-tanda kiamat. Ingat ya, sebab tidak ada di antara kita yang tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Ya, bisa jadi malaikat maut sedang berada di depan pintu Masjid Pondok Mutiara menanti kita. Nggak tahu
Ya, bisa jadi panjenengan dulu yang dipanggil saya terakhir, atau saya yang terakhir panjenengan duluan. Ya. Yang tahu siapa ini? Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita lanjutkan. Yang ketiga, ingatlah bahwasanya, setiap dosa pasti dihisap oleh Allah di hari kiamat. Ingat, setiap dosa pasti dihisap oleh Allah di hari kiamat. Mana dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan di dalam Quran, suratnya 15 ayat 92, surat Al-Hijr ayat 92. Ingat, makanya ini tolong dicamkan dalam hati kita. Semua yang kita lakukan sekecil apapun, meskipun orang lain nggak tahu, pasti dihisap oleh Allah. Allah tahu. Allah tahu. Surat 15 ayat 92. Kita dengarkan 92, surat 15. Pendek ayatnya. Allah Ta'ala berfirman. Silakan. Kami pasti akan menanyai mereka semua. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua akan dihisap, ditanya. Ya. Terus kemudian tambahkan lagi dalil surat 37 ayat 24 As-Saffat. Surat 37 As-Saffat ayatnya 24. Kita dengarkan As-Saffat 24. Allah Ta'ala berfirman, pendek lagi ini ayatnya. Silakan. Tahanlah mereka di tempat penghentian. Sesungguhnya mereka akan ditanya. Mereka pasti ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Terus sekarang tips nomor 4. Tips yang keempat, menjaga diri dari makanan dan minuman yang haram. Karena mengkonsumsi barang haram itu pengaruhnya besar. Ya, menjaga diri dari makanan dan minuman yang haram. Ya, pengaruhnya apa Ustaz? Pengaruhnya adalah dalam beramal. Orang kalau suka mengkonsumsi yang haram, haram itu ada dua ya. Ada haram zat, ada haram sifat. Ada haram zat, ada haram sifat. Contohnya haram zat, jelas kalau haram zat, babi, bangkai, ya, terus binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Binatang yang disembelih diperuntukkan untuk selain Allah seperti sesajen, itu haram. Ya, binatang yang dipukul, yang belum sempat disembelih, binatang yang tercekik, yang belum sempat untuk disembelih, berarti bangkai. Maka ini haram. Binatang yang bertaring dan seterusnya itu haram. Itu haram zat. Lah, yang bahaya itu haram sifat. Apa haram sifat? Haram sifat, maaf ini, air putih ini zatnya halal. Ini halal. Tapi air putih ini bisa berubah menjadi haram manakala rizki yang kita gunakan untuk membeli air putih ini bersumber dari rizki pekerjaan yang syubhat, haram. Baju yang kita pakai untuk sholat adalah baju yang kita beli dari pekerjaan mendolimi orang lain. Sholat Anda nggak akan diterima karena Anda sholat pakai baju hasil dari uang rentenir atau uang riba Anda belikan pakaian. Gak ada yang diterima oleh Allah. Itu yang bahaya, itu haram sifat. Nah ini makanya salah sedikit nyari rezeki, ya, uang hasil suap, ya, lalu kemudian dibelikan perabotan rumah tangga atau apapun, maka ini haram. Ya, suaminya bekerja di tempat yang haram syubhat, istrinya diberi makan dari barang haram, pekerjaan yang haram, maka doa dia, istrinya dan anak-anaknya gak akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Gak akan dikabulkan. Hati-hati, ya. Baik. Mana dalilnya? Dalilnya ditulis saja. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1728. 1728 jilid 4. Coba nggak apa-apa deh, diintip dulu. 1728 ada Jabir. dari Jabir. Ayo dibaca, coba baca.
berita bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Isinya. Wahai Ka'ab bin Ujrah. Wahai Ka'ab bin Ujrah. Apa kata Nabi kepada Ka'ab bin Ujrah? Silakan. Sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari usaha yang haram. Gak bisa masuk surga daging yang tumbuh dari pekerjaan usaha yang haram. Gak bisa masuk surga. Gak bisa. Maka dalam hal inilah terus bagaimana Ustadz kalau istrinya ini adalah pihak yang terzolimi. Ya, karena dia tidak bisa berupaya, apalagi seluruh sumber pendapatannya itu dari suami. Dia tidak punya kerjaan sampingan. Bagaimana ini? Maka mudah-mudahan istri ini dan anak-anaknya yang masih kecil masuk kategori Al-Baqarah 173. Mudah-mudahan dikasih rukhsah, dimaafkan sama Allah. Mudah-mudahan Al-Baqarah 173. Mudah-mudahan masuk di situ kategori itu. Mudah-mudahan. Ayo dibaca langsung artinya. Al-Baqarah 173. Pengen tahu kita artinya. Al-Baqarah 173. Ayo. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain nama Allah. Lanjut. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, terpaksa memakan rezeki itu, terpaksa, maka bukan karena menginginkannya, dia tidak ingin, hatinya berontak, tapi dia tidak punya kemampuan. Ya, lanjut teruskan. Dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Mudah-mudahan masuk kategori ini. Tapi kalau anak-anaknya sudah pada besar, bisa berusaha, lebih baik sang ibu berkata, nak, kondelo kerjaan sing enak, nak, sing halal. Ibu tak makan dari nafkahmu aja, nak, dari rezekimu. Ibu tak makan dari pemberian bapakmu. Karena jelas subhat, bertahun-tahun ibu dikasih barang haram. Ibu ini jerit hati ibu. Lah kon saiki wis gede, sudah bisa bekerja, bekerjalah yang tempat yang halal. Ibu makan sama kamu aja dari rezekimu. Gak apa-apa, aman ini. Ya, seperti itu. Tapi kalau ini anaknya masih kecil-kecil, ya apa boleh buat terzolimi. Mudah-mudahan masuk Al-Baqarah 173. Mudah-mudahan. Karena terkondisikan. Mudah-mudahan. Amin. Kita lanjutkan. Terus tips yang nomor berapa? 5. Jangan salah mencari teman. Selektif. Teman itu bawa pengaruh. Jangan salah mencari teman. Teman itu bawa pengaruh. Harus selektif. Dalilnya di mana? Tulis saja. Dalilnya Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 3064. 3064. Nah, ya. Berteman dengan orang soleh diibaratkan seperti berteman dengan penjual minyak wangi. Ya, itu orang kalau berteman dengan penjual minyak wangi kemungkinannya berapa? 3. Apa kemungkinannya? 1, dia beli parfum, dipakai parfumnya, wangi. Kemungkinan kedua, dia nggak beli, tapi dikasih testernya sama yang punya toko parfum, sehingga dia pakai wangi. Kemungkinan ketiga, dia nggak beli, nggak dikasih tester, duduk tok di tokonya penjual minyak wangi, kena bau harumnya, tetap wangi kok. Kumpulono wong soleh. Ya, jadi nggak usah gaya parfum di toko tok, ya, seperti itu, ya, dapat, ya, seperti itu, ya, Bapak Ibu sekalian, rahimahnya. Sebab ada Bapak Ibu kalau pergi ke Mekah atau Madinah, mudah-mudahan ditakdirkan bisa berangkat umroh, mudah-mudahan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Bapak Ibu lihat toko-toko penjual parfum di sana, itu selalu mereka membakar kayu gaharu di depan tokonya. Itu setiap orang yang lewat itu karena asapnya kan wangi semuanya. Jadi mall ini wangi, isinya mall ini wangi, bau dupa, bau bohor, bau kayu gaharu, wangi. Itu semuanya itu dianukan di bajunya, diginikan asapnya. Jadi meskipun gak adus, wangi itu ceket kena ini, kena badan kita ceket itu. Meskipun kita pakai sabun, wanginya ceket itu, gaharu, mahal gaharu. Segini itu berapa juta gaharu, ya, seperti itu. Wah, itu jadi bertemanlah dengan orang-orang soleh, ya. Tapi kalau berteman dengan tukang pandai besi, ya, kalau berteman dengan orang yang jelek akhlaknya, diibaratkan dengan tukang pandai besi. Opsinya cuma 2. Opsi pertama, baju kita dan badan kita bau barbeque. Ya, bau bakaran barbeque, ya, nggak sedap. Atau kita terkena api si tukang besi itu, maka bertemanlah dengan orang soleh, ya.
Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor berapa ini? 6. Yang nomor 6. Jangan dekat dengan area maksiat. Tinggal satu lagi, kita tutup. Jangan dekat dengan area maksiat. Ditulis saja dalilnya. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 3151. 3151. Pernah dengar cerita orang yang membunuh 100 orang? Nah ya, pernah dengar ya? Nah, lalu orang itu kan disuruh hijrah kan? Nah, berarti jangan dekat dengan area maksiat. Supaya kita tidak terus-terusan melakukan dosa. Nah, seperti itu ya. Baik. Terus terakhir penutup, jangan bosan untuk bertobat kepada Allah. Jangan bosan untuk bertobat. Terus tobat, terus bertobat kepada Allah. Terus. Minta ampun bertobat. Kenapa? Dalilnya, ayo dibuka jilid 6, nomor 3140, 3140. 3140 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, silakan baca. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita dengarkan isi sabdanya, innallaha azza wa jal la yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Silakan. Sesungguhnya ada seorang hamba yang melakukan suatu dosa. Oh, bukan itu. Ya, bukan itu. Coba bawa sini, bawa sini, bawa sini. Nomornya salah berarti. Nomornya salah. 31, ya. 31 innallah. Lah ini 3143. 3143 maksud saya. 3143. Ayo baca. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Apa isi sabdanya? Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama dia belum sekarat. Nah, jadi Allah masih menerima taubat seorang hamba selama nafasnya belum sampai di kerongkongan. Mumpung kita masih dikasih sehat, ruh kita masih menempel di jasad kita, maka perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, disebutkan dalam satu hadis bahwasanya taubat itu masih diterima oleh Allah sebelum matahari itu terbit dari arah terbenamnya. Selama dia nanti terbit dari arah terbenamnya, selama ini kan terbit dari arah timur, terbenamnya kan barat. Ini tidak, terbitnya dari arah barat, kiamat berarti. Maka selama belum terbit dari arah terbenamnya, taubat masih diterima oleh Allah. Maka jangan putus asa dengan rahmatnya Allah. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Coba Abu Hurairah, coba saya akan tunjukkan ayat pamungkas. Ayat pamungkas, setelah itu kita akhiri kajian kita. Ayat pamungkas, surat pamungkas. Suratnya surat nomor 39 Az-Zumar. Surat 39 Az-Zumar, ayatnya ayat yang ke-53. Kita dengarkan. Oh, merinding saya kalau dengar ayat ini. Merinding. Kita dengarkan surat 39 Az-Zumar ayat 53. Ini surat pamungkas. Kita dengarkan. Allah berfirman. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Silakan. Katakanlah, wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Ulang lagi. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Itu di garis bawahi. Allah ampuni semua dosa. Lanjut teruskan. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, oleh karena itu maka perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian yang bisa kami sampaikan. Berarti saya anggap tuntas materi ini, ensiklopedia larangan nomor 16. Insya Allah jika Allah pertemukan kita bulan depan, insya Allah jadwalnya tetap ya bulan depan, yaitu di Jumat pekan keempat, ensiklopedia larangan Jumat keempat, itu nomor 17 insya Allah, nomor 17 insya Allah.
Baik, demikian mudah-mudahan Allah meridhai amal ibadah kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah menerima taubat kita. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.